Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB EBSD Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, pentingnya bertemu Yesus. Yohanes pasal yang pertama, ayat 45 sampai dengan 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sebagai jemaat di GKB Ebenezer Pulau Mas yang rajin tiap minggu beribadah, komsel, doa pagi dan berbagai kegiatan pelayanan, apakah kita sudah bertemu dengan Yesus? Tentu pertemuan yang saya maksud bukanlah pertemuan secara fisik, seperti kita bertemu dengan orang tua kita, sahabat kita, atau orang-orang tertentu. Bahkan pertemuan kita dengan Yesus yang kita imani ada berbagai macam cara. Ada yang bertemu Yesus ketika dalam keadaan sakit, ada yang bertemu ketika dalam keadaan sehat, ada yang bertemu dalam mimpi, ada yang bertemu dalam perjalanan, ada yang bertemu di dalam kebaktian, ada juga yang bertemu Tuhan pada saat kita dalam kondisi kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti setiap orang yang mengatakan pernah bertemu dengan Yesus harus ada bukti. Bukti yaitu orang yang bertemu dengan Yesus harus lebih baik dari sebelum dia bertemu. Kalau kita katakan kita bertemu Yesus, namun hidup kita tidak berubah ke arah yang lebih baik, dapat dipastikan orang tersebut belum bertemu dengan Yesus, melainkan orang tersebut masih berimajinasi bertemu dengan Yesus. Karena setiap orang yang bertemu Yesus ada perubahan. Contohnya, Paulus setelah bertemu Yesus, dia dari penjahat diubahkan menjadi pemberita firman. Demikian juga Nikodemus yang bertemu Yesus di malam hari menjadi diubahkan. Dia bersama dengan Simon dari Martea yang menurunkan bangkai Yesus dari kayu salib. Dalam renungan firman Tuhan ini, di mana Filipus memberikan kesaksian kepada sahabatnya yang bernama Natanael, di mana jauh sebelum bertemu dengan Yesus, Filipus dan Natanael sudah banyak mendengar pemberitaan tentang Yesus. Pemberitaan itu pertama sekali disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan pemberitaan itu mereka takjub, heran, dan tentu ingin bertemu. Maka waktu yang tidak disangka-sangka, Filipus akhirnya kesampaian di mana Yesus menghampirinya dan mengajaknya dengan berkata, "Ikutlah aku." Pertemuan tersebut mengubahkan kehidupan daripada Filipus. Dia tidak lagi hanya mendengar berita tentang Yesus, tapi juga sudah secara rohani dan ragawi bertemu dengan Yesus. Dengan begitu semangat dan disertai rasa senang, maka Filipus memberitahukan kepada Natanael bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus. Natanael menanggapinya dengan dingin. Dia berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Rasa pesimis dan rasa tidak percaya ditunjukkan oleh Natanael. Karena Nazaret bukanlah kota yang patut dibanggakan pada saat itu. Tapi akhirnya Natanael bertemu sendiri dengan Yesus. Pertemuan itu mengubahkan hidupnya dan juga keyakinannya. Sebelum dia, orang yang pesimis menjadi orang yang berkomitmen. Sebelum dia, orang yang ragu bahwa Yesus dan Nazaret berubah menjadi orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam renungan pagi ini, sesungguhnya kita diajak untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bertemu dengan Yesus berarti harus ada yang berubah dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak akan bertemu lagi dengan Yesus untuk saat ini secara ragawi, tapi perbuatan, karya, dan tindakannya kita harus mempertunjukkan bahwa kita di dalam hidup kita ada Yesus. Bahkan lewat perbuatan kita sendiri, Filipus harus mampu mengajak orang untuk bertemu dengan Yesus. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita terus membagikan pengalaman kita bertemu dengan Yesus dan hal apa yang diubahkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.